biar dapat kucuran dari negara untuk ikut kontes pemilu. Apakah Partai Pelita ini bagian dari seperti itu atau gimana gitu. Tapi gue pribadi masanya gue bilang nggak ada. Ya jangan underestimate gitu, siapa tahu nanti Partai Pelita gede itu. Bukan underestimate. Gue salah satu tokoh, maksudnya gue ini salah satu orang yang mengagumi secara personality ya. Pada Pak Din. Pak Din, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari UIWAT, saya Aji, ini Evza. Oke, kita ketemu lagi nih, udah lama nggak bersuah. Kita lagi akan bahas isu-isu terkini yang seru-seru. Ini sekarang nih, jadi hari ini dirikan Partai Pelita nih di CNN. Aduh nih handphone mati lagi ya. Di CNN dirikan Partai Pelita, Din Samsudin tegaskan tak niat capres ya. Jadi memang hari ini Senin 16 Mei itu memang ada semacam rakernas Partai Pelita yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, dan diwawancara oleh wartawan Pak Din sebagai ketua, Din Samsudin mengatakan, saya niatkan untuk ikut menggerakkan partai, bukan untuk kita jadi presiden. Sambil berseloroh, Din mengatakan dirinya lebih pas untuk menjadi penasihat presiden. Ia pun menegaskan bahwa Partai Pelita didirikan bukan untuk menjadi alat mencari kekuasaan. Mantan ketua MUI itu mengatakan tujuan mendirikan partai tidak sekadar untuk berkuasa, ia ingin mendorong anak-anak muda untuk berpolitik melalui partai ini. Nah, di judul berita yang lain ada tuh Gatot Nurmantio tolak gabung Partai Pelita. Ini langsung aja komentar lo, ya. Lo komentar gini. Partai, pertanyaan gue, modalnya dari mana, bro? Iya itu dia. Boher siapa ya gitu? Ya karena bikin partai itu nggak sesederhana bikin Karang Taruna gitu. Modal sendiri kali. Iya, kita bicara modal kapitalnya partai itu dari mana? Terus masanya Pak Din Samsudin dari mana? Iya. Masa-masanya gitu kan. Oke, kita bandingkan dengan latar belakang Pak Din dari tokoh Muhammadiyah. Sebelumnya juga yang sudah running duluan dan sudah di ACC sama KPU Partai Umat. Pak Amin Rais yang sama-sama ini latar belakang pernah menjadi pejabat elitnya Muhammadiyah. Apakah Pelita ini menggrab dari masanya Muhammadiyah gitu? Pengalaman dari dulu Pak Amin di PAN ya ternyata enggak juga gitu kan. Nah, ini chance-nya kita hitung-hitungan angka, kalkulasi. Masanya Partai Umat dengan masanya Partai Pelita jauh lebih besar menurut gue pribadi adalah Partai Umat. Wih. Nah, ini masanya Partai Pelita. Tadi Pak Din menyinggung menggarap anak-anak muda. Waduh. Seberapa besar saingannya sama PSI dong? Iya, seberapa besar dia itu bisa mengkonsolidasi dengan pergerakan-pergerakan anak muda. Seperti itu. Karena ada dua yang besar ini, ada PSI dan Gelora. Kalau PSI memang sudah running ya. Dia sudah running, sudah ada beberapa tokohnya itu yang di parlemen gitu, di DPRD atau apa gitu. Nah, Gelora ini kan lagi terus. Tapi memang dua partai ini memang adalah partai yang memfasilitasi pergerakan anak muda. Jadi anak muda di bawah usia 25, ayo masuk ke PSI atau ayo masuk ke Gelora, difasilitasi. Nah, apa yang dipikirkan sama Pak Din Samsudin untuk menggrab anak muda? Konsepnya seperti apa? Gitu. Itu. Ya kita tunggu itu ya, yang jelas. Yang jelasnya ada berita juga masih di CNN. Din juga menegaskan bahwa partai ini tidak berhaluan agama tertentu religius. Ia memastikan Partai Pelita didirikan untuk semua kalangan. Jadi agak mirip sama Gelora. Ya itu. Itu kan cuma tagline apa seperti tagline bisa dibuat. Tagline bisa dibuat tidak apa-apa, tapi faktanya orang melihat sosok besar Pak Din ini siapa. Jadi walaupun dia tidak menggunakan agama atau apa, tapi tetap aja nanti umat figur Pak Dinnya bukan apa atau apanya, tetap aja. Lu nggak masalah ya, lu kan orang Muhammadiyah. Betul. Ya, gue pribadi ya enggak yang apa sih? Ini sama dari Muhammadiyah, tapi apa gue harusnya enggak juga. Gue punya pilihan sendiri, punya yang idola, figur yang gue suka atau gimana, enggak melulu dia itu menjadi panutan ya gitu.
Yang penting idolanya jangan Miyabi deh. Nanti teman-teman nanti kita akan ada Dokter Eva yang akan bicara tentang Miyabi. Nah, jadi ternyata Pak Gatot Nurmantio juga tolak gabung Partai Pelita. Saya tidak berpartai. Seperti diketahui Pak Din dan Pak Gatot Nurmantio kan adalah perintis dari tokoh-tokoh elit kami kan. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kenapa Pak Gatot tidak tertarik? Mungkin ya Pak Gatot buat gue mencari jarak atau mencari aman sebenarnya ya. Apa dia nggak mau terlibat apa-apa sebenarnya. Gue juga meyakini Pak Gatot itu punya ambisi juga lah sebenarnya. Ambisi politik atau apa-apa ya. Mungkin gue bisa cerita mungkin offline ya atau nggak seperti ini ya Pak. Ada yang kejadian apa-apa dia harus sama siapa termasuk sama anaknya siapa harus menunggangi partai apa-apa gitu. Atau jangan-jangan Pak Gatot nunggu nih bisa pinangan partai gede. Itu seperti itu bisa aja apa. Politik kan dinamis. Politik dinamis seperti itu. Jadi ya kita lihat ke depannya Partai Pelita yang diusung sama Pak Din ini seberapa besar responnya sih? Iya. Kita juga perlu database daerah ini mana ya apa sih kantor-kantor apa sih perwakilan cabang DPD DPC atau apa kita juga harus tahu atau hanya seperti yang udah bikin partai nunggu anggaran dari negara. Kan seperti itu. Apakah hanya euforia bikin partai biar dapat kucuran dari negara untuk ikut kontes pemilu? Apakah Partai Pelita ini bagian dari seperti itu atau gimana? Gitu. Tapi gue pribadi masanya gue bilang nggak ada. Ya jangan underestimate gitu siapa tahu nanti Partai Pelita gede itu. Bukan underestimate. Gue salah satu tokoh maksudnya gue ini salah satu orang yang mengagumi secara personality ya pada Pak Din. Pak Din, iya. Tapi kalau untuk dia di partai menurut gue enggak gitu. Kapasitasnya dia bukan di situ. Dia guru bangsa. Dia guru bangsa, bukan politik praktis. Kalau menurut teman kita bilang si Profesor Akal Sehat, seharusnya cendekiawan itu berpolitik atau politikus itu menjadi cendekiawan. Kan seperti itu. Nah, Pak Din tuh seharusnya itu sebagai guru bangsa. Sebagai intelektual cendekiawan, tapi kalau karena karakternya dia itu beda dengan Pak Amin yang atraktif Pak Din tuh karakter bukan seperti itu. Dia soft. Soft. Makanya buat gue ya nggak cocok, makanya gue menyangsikan bukannya a priori atau apa, menyangsikan apakah dia bisa berhasil partainya dia gitu. Iya tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya usaha gitu kan. Namanya usaha ya apa yang diupayakan segala rupa menjalani aturan konstitusi segala rupa ya mau nggak gitu. Tapi ya terlepas ya karena banyak pro dan kontra soal partai politik ini sih. Jadi konon katanya oligarki ini juga memanfaatkan dan dimanfaatkan oleh partai politik. Jadi partai politik saat ini tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat misalnya. Maka banyak tumbuh gerakan ekstra parlementer termasuk yang di jalanan yang suka demo-demo, emak-emak, mahasiswa, buruh, ada pemodalnya dan sebagainya itu yang mereka tidak mau berpartai dan justru karena tidak percaya dengan parpol akhirnya mereka turun ke jalan. Nah, artinya apa? Apakah parpol masih bisa diandalkan untuk maksud gue itu apa? Demokrasi Indonesia gitu? Jadi parpol yang ada makanya aktivis apa udah nggak percaya angkot sama partai. Parpol itu ya dimanfaatkan dimanfaatkan oleh oligarki gitu kan? Dimodalin kapitalnya berapa gitu dengan harapan ketika partai yang dimodali itu dia masuk ke parlemen dia bisa membela kepentingan oligarki seperti itu. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Ketika oligarki itu berperan penuh mengendalikan pemerintah, itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Yang mengerikan adalah kita sebagai rakyat ya. Contoh paling sederhana minyak goreng, BBM kita langsung nyambung nih. Katanya minyak goreng udah turun. Udah seminggu 2 minggu turun. Terus kalau kita cek timelinenya di Google Newsfeed ya, seperti ini, di yang kayak gini minyak goreng turun. Cek retail merah Meru ini. Gue cek
nggak ada, segitu-gitu aja turun cuma 1.000 perak gitu. Dari kan. 53 jadi 52 misalnya. Iya gitu. Turun tuh ya 15% gitu. Jangan 10%, minimal 15%. Ya, jadi ternyata turunnya cuma 1.000%. Cuma segitu. Jadi Pak Presiden sudah melarang ekspor, katanya jadi, CPO. Gua nge-share tuh ke grup ya. Minyak goreng udah turun. Terus balik lagi laporan. Bang, saya ke retail itu nggak turun tuh bang, katanya begini cek gini. Ya itu ini keseriusan pemerintah. Sebenarnya gimana? Hanya membuat isu terus untuk di blow up sama media-media mainstream biar kelihatan minyak goreng turun, tapi faktanya kita datang, termasuk kan ada nih yang kalau di pinggir-pinggir jalan tuh jadi jual minyak goreng tetap harga segitu. Yang merek ini 47.000, merek ini 49.000, tetap segitu-gitu juga. Gua cek ke toko modern, ya begitu. Iya benar turun. Iya. 1.000 perak gitu. Iya, jadi nggak signifikan ya teman-teman. Sorry, kemarin di Sub ya, yang tol ya. Kalau lebih dari 1 kilometer tol dibuka, faktanya udah sampai gini. Berita itu mana? Oh, waktu ini mudik ya. Lebih dari 1 kilometer itu digratisin. Tapi sampai berkilo-kilometer itu enggak. Jadi mana? Ini pemerintah yang selalu berbohong kepada rakyatnya. Oke. Ya, jadi teman-teman balik lagi ke Partai Pelita. Partai Pelita berkeinginan dirancang menjadi partai majemuk, partai nasionalis. Tadi salah satu pengabdiannya Partai Majemuk menjadi miniatur bangsa Indonesia lintas agama, lintas suku. Ini jadi, kata Pak Din. Yang diusung tuh kemajemukan sih, yang didagangin. Emang Pak Din itu pernah jadi presiden ICRP dialog antar agama. Dialog antar agama itu emang kita mengakui. Tapi oke, di luar berhasil, tapi di rumah sendiri kemajemukan itu kita nggak bisa kemajemukan. Sebenarnya itu udah majemuk. Ya, tapi dalam prakteknya selalu ada friksi, selalu ada gesekan. Diadu domba antar agama A dengan agama B yang seinternal agama, kemajemukan ini segala rupa. Faktanya kita nggak pernah bisa majemuk. Iya. Karena memang ada perbedaan. Ada perbedaan dan ada kepentingan dan ada pihak ketiga yang memanfaatkan bola-bola itu. Nah, jadi teman-teman, kita masih berpandangan bahwa yang memanfaatkan itu, yang memecah belah itu, yang mungkin berada di belakang oligarki selama ini yang mengambil keuntungan dan memecah belah kita adalah kalau dalam tesisnya UI Watch adalah PKI Gaya Baru. Ya. Nah, gitu. Jadi selalu lihat ujungnya, selalu lihat siapa yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan itu adalah PKI Gaya Baru. Komunis Gaya Baru atau Komunis Gaya Baru. Ini jangan-jangan soal kedatangan Miyabi Gala Dinner. Tahu kan Miyabi ya? Itu juga karena itu dinilai akan merusak moral bangsa, ya itu jangan-jangan juga adalah agenda dari PKI Gaya Baru. Tentang seksualitas, kebebasan seksualitas, mengatasnamakan feminisme ya. Terusnya lagi yang heboh lagi ini ada yang LGBT, jadi waktu itu salah satu podcast terkenal yang akhirnya banyak diperbincangkan ya. Mengenalkan kembali tutorial menjadi LGBT bro, dan itu bikin sensasi besar sekali karena sehingga banyak subscribernya yang hilang. Iya, karena kan aktivis liberal sekuler itu kan sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan individu ya, untuk memilih dan dipilih untuk menjadi LGBT, untuk menjadi ini ABC gitu kan. Itu yang selalu dihembuskan. Dan itu juga salah satu platform yang didukung penuh sama gerakan komunis gaya baru seperti itu. Iya. Jadi teman-teman tetap ya, kalau dari framing dari kacamatanya UI Watch itu adalah kerjaan dari komunis gaya baru atau PKI gaya baru. Bro, kayaknya ini udah kepanjangan. Oke, siap. Kita akan ganti ke topik yang lain. Maksud gua mau manggil yang lain aksi besok. Lu sambil nyiapin apa lagi? Ini teman-teman, terima kasih banyak ya. Tetap like, subscribe, komen ke konten di channel kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.